Ternyata sholatnya Nabi Muhammad SAW ya, membuka sholatnya setelah suratul Fatihah Al-Baqarah dengan surah Al-Baqarah ya, full. Kalau kita alhamdulillah tadi sholat saya baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Namanya Al-Baqarah ayatnya 1 sampai 5, Rasulullah full. Ini kita biar kita punya gambaran gimana sih sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnahnya Rasulullah. Satu, kita Rasulullah orang yang sudah dijaminkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat, orang yang tempat kembalinya sudah jelas. Tapi gimana ibadahnya? Ternyata Rasulullah sholat sunnahnya setelah suratul Fatihah baca surah Al-Baqarah. Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'amalal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tsumma ila hadran nabil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal ikhwah, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pertama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih dikumpulkan atas inayah, atas kudrah dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita membawa ilmu yang manfaat, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, makin bersemangat kita memperbaiki, memperbaharui ketakwaan kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah, makin semangat kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagus, dua aja kuncinya. Perbanyak melakukan perintah Allah, perbanyak meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya masih belum bisa meninggalkan banyak larangan Allah. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Insya Allah keberkahan dari kebaikan itu kita enggan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering berkumpul dengan orang-orang soleh, lama-lama kita tidak nyaman berkumpul dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang istiqomah menjaga, menjalankan, memelihara dan mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah, kita bisa menjaga sunnah Rasulullah, kita bisa menjadi ahlu sunnahnya Rasulullah kalau kita tahu, kalau kita belajar, kalau kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji, mana tahu kita yang sunnah, mana tahu kita yang bukan sunnah.
Kalau kita nggak ngaji, mana bisa kita tahu yang halal dan yang haram? Kalau kita nggak belajar, mana kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil? Maka hadir di tempat ini niatkan adalah kita ingin kenal lagi din, agama yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada kita. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf beberapa saat yang lalu, 1 atau 2 minggu yang lalu saya tidak bisa hadir bersama teman-teman semua karena memang kesibukan khidmah dengan ibu, kesibukan khidmah dengan orang tua saya sedang sakit, mudah-mudahan senantiasa ditambah kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sore hari ini kita akan membaca 1-2 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana tema kita itu kisah-kisah sunnah tentang hikayat-hikayat, cerita-cerita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu yang diucapkan oleh Rasul, diajarkan melalui hikayat, atau yang diceritakan oleh para sahabat. Tapi ini cerita hikayat, bukan dongeng sebelum tidur, sehingga kita qala Rasulullah langsung tidur, ya bukan ya. Insya Allah nanti banyak pelajaran. Dan memang begini cara Rasulullah mengajarkan. Salah satunya adalah dengan hikayat, dengan cerita. Begitu juga nanti kita mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada, sebetulnya yang suka cerita bukan hanya anak-anak, orang tua juga senang diceritakan, tapi itu cerita yang benar, cerita yang bersumber. Ini cerita yang bersumber sunnah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cerita karangan. Ya, an Abi Abdullah Hudzaifah al-Yamani. Ya, kisah ini diceritakan oleh Abdullah Hudzaifah al-Yamani atau dikenal dengan Hudzaifah al-Yamani, atau mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulullah, orang yang mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pandai menyimpan rahasia. Kalau Rasul bilang jangan dikasih tahu, nggak bakalan dikasih tahu, walau siapapun. Atau bahasanya adalah spionasenya Nabi Muhammad SAW, orang yang pintar menyimpan rahasia. Di antara rahasia yang dipegang oleh Hudzaifah al-Yamani adalah diceritakan oleh Rasulullah tentang siapa-siapa orang-orang munafik aslinya. Nah, ini sekilas tentang yang membawakan hadis ini. Hudzaifah ini tahu satu-satu orang-orang munafik karena dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dia bertanya satu waktu, ya Rasulullah, kenapa orang-orang munafik itu Nabi tahu? Orang munafik ini kan bahaya. Musuh dalam selimut, membahayakan umat. Sampai dia bertanya, Rasulullah, engkau tahu 1, 2, 3-nya orang munafik, kenapa enggak dibunuh saja? Membahayakan. Kata Nabi, saya tidak mau orang akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Muhammad membunuh sahabatnya. Bahkan Umar Ibn Khattab ini, sahabat itu kan sangat takut. Kalau termasuk tergolong orang munafik, fidaril asfal minan nar. Umar bin Khattab pernah bertanya, Hudzaifah al-Yamani, siapa saja orang-orang munafik ini, kasih tahu saya. Enggak akan dikasih tahu, kata Hudzaifah. Kalau kita kan enggak ditanya sama orang, kita kasih tahu rahasia orang. Oh, gacor. Oh, panjang cerita. Ditanya juga enggak. Ini apalagi berbicara keburukan orang lain. Untuk menaikkan, kadang-kadang naudzubillah, untuk ini jangan, untuk menaikkan derajat kemuliaan kita, kadang-kadang kita rendahkan orang lain. Kekurangan orang lain, aib saudara kita untuk ditutupi. Ini tanya, Hudzaifah siapanya? Enggak dikasih tahu. Nah, sekarang ini harus dijawab. Apakah aku termasuk orang munafik itu? Kata Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab masih khawatir. Apa? Jangan-jangan termasuk orang munafik. Kata Hudzaifah al-Yamani, engkau tidak termasuk orang yang munafik. Kenapa tahu? Karena dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau tidak termasuk orang munafik, tapi yang lainnya saya enggak jamin selain engkau. Artinya yang lain udah jangan tanya lagi. Dikasih tahu, selain saya siapa lagi? Kadang-kadang kita kan gitu. Enggak, udah. Engkau insya Allah bukan, yang lainnya aku tidak jamin. Kata Hudzaifah al-Yamani begitu. Ya.
Bahkan ketika Umar bin Khattab ini, ya, kita juga harus tahu sahabat Nabi Muhammad SAW, biar kita tahu bagaimana perilaku sahabat-sahabat Rasulullah ini. Ketika Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin, yang pertama mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Tanya, ya Hudzaifah al-Yamani, di antara pejabat-pejabat yang aku angkat ini ada orang munafiknya enggak? Ada orang munafiknya enggak? Kata Hudzaifah al-Yamani, ada satu. Hanya ada satu. Siapa itu? Oh, enggak bisa. Ini rahasia. Tapi qadar Allah, akhirnya ditampakkan oleh Allah, si orang munafik ini dipecat oleh Umar bin Khattab. Ini sekilas tentang Hudzaifah al-Yamani, kenapa mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulullah. Orang yang memiliki atau menyimpan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang ahli ibadah. Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu. Qala, berkata Hudzaifah al-Yamani, dia menceritakan shallaitu ma'an nabi, saya salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, di satu malam. Berarti bukan salat fardu, bukan salat isya, bukan salat maghrib, bukan, yaitu salatnya adalah salat sunnah. Maka salat sunnah atau qiyamul lail, salat tahajud, boleh dilakukan secara berjamaah karena dilakukan oleh Nabi Muhammad, dilakukan bersama sahabat. Suatu waktu, kata Hudzaifah al-Yamani, Rasulullah sedang sholat, saya datang. Ya. Bagaimana akrabnya? Ya. Bagaimana akrabnya Rasul dengan para sahabat? Di mana nih? Di rumah. Ya. Di rumahnya Rasulullah. Ketika datang, Rasulullah sedang sholat. Hudzaifah al-Yamani pengen ikutan sholat bersama Nabi dan sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Rasulullah tataha al-Baqarah. Ternyata sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membuka sholatnya setelah suratul Fatihah Al-Baqarah, dengan surah Al-Baqarah. Ya, full. Kalau kita alhamdulillah tadi sholat, saya baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Namanya Al-Baqarah, ayatnya 1 sampai 5. Rasulullah full. Ini kita, biar kita punya gambaran gimana sih sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sholat sunnahnya Rasulullah. Satu, kita Rasulullah orang yang sudah dijaminkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat, orang yang tempat kembalinya sudah jelas. Tapi gimana ibadahnya? Ternyata Rasulullah sholat sunnahnya setelah suratul Fatihah baca surah Al-Baqarah. Nah, kita kabur urusannya. Imam baca amma yatasaalun, kita udah dehem semuanya. Fakta Al-Baqarah berapa ayat Ustaz? Al-Baqarah 200 apa? Berapa juz? 2 juz lebih 4 lembar. Berarti 10 14 24 lembar. Belum, baru suratnya. Selesai? Enggak. Faqultu yarka'in dal mi'ah. Kata Hudzaifah al-Yamani, saya pikir Rasulullah akan ruku setelah 100 ayat. Nah, kira-kira 100 ruku nih kayaknya nih. Ya, ruku kayaknya nih. Tsumma mado, lewat 100 ayat. 100 ayat sudah lewat, enggak jadi ruku. Ya. Faqultu yusalli biha fi raka'atin. Kata Hudzaifah al-Yamani, mungkin 1 surat doang. 1 surat kemudian ruku. Famado, lewat juga. Al-Baqarah sudah selesai, lewat. Faqultu yarka' biha thumma iftatahan nisa. Setelah itu ternyata Rasulullah nyambung dengan surah An-Nisa. Nyambung surah An-Nisa. Faqara'aha, kemudian membaca Rasulullah. Summa iftataha Ali Imran faqara'aha. Kemudian baca surah Ali Imran, membaca masih rakaat yang pertama. Kenapa
kita ceritakan ini biar kita tahu bagaimana mujahadahnya, bersungguh-sungguhnya Rasulullah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira pernah kita baca salat malam deh, salat sunnah deh. Tarawih. Pernah surah Al-Baqarah? Enggak. At-Takasur sampai An-Nas. Langganan. Al-Baqarah enggak. Faqara tsumma ibtata Ali Imran faqara wa yaqra'u mutarassilan, dan Rasulullah membacanya nih. Rasulullah membaca dengan tartil. Kita bisa ambil pelajaran yang pertama bahwa dalam satu rakaat enggak ada masalah baca 1, 2, 3 surat, enggak apa-apa. Ya, subuh disunahkan panjang, tapi hafalan pas-pasan. Baca saja dari At-Takasur sampai An-Nas di satu rakaat yang pertama. Ya. Terus kemudian rakaat yang kedua udah habis hafalannya At-Takasur sampai An-Nas mentok. Maka rakaat yang kedua baca wailul likulli humazatil lumazah sampai dengan An-Nas. Nih, ya. Sunnahnya membaca surat itu yang pertama dari yang tua ke yang muda. Ya. Kalau rakaat yang pertama At-Takasur, kemungkinan di rakaat yang kedua wal asri wailul alam taro liilapi terus. Ya. Ini sunnahnya, mustahab disunnahkan kayak gitu. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, rakaat yang pertama selalu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang pertama 60 ayat, rakaat yang kedua 30 ayat. Nah, siapa tahu yang laki-laki jadi imam. Ya, biar kelihatan ngajinya. Sah-sah aja rakaat yang pertama kulhu, yang kedua tabat sah. Cuman kelihatan imamnya jarang ngaji. Nah gitu. Ustaz, rakaat saya pernah kejadian di Makkah sana, lagi haji tahun 2011. Salat maghrib. Rakaat yang pertama sudah An-Nas. Ini imam di sana di Makkah. Rakaat yang pertama qul a'udzu birabbin nas. Nah, saya nungguin. Rakaat yang kedua apa nih? Kan sudah mentok habis. Rakaat yang kedua apa? An-Nas lagi. Rakaat yang kedua An-Nas terjawab sudah. Ternyata dari Indonesia sampai Makkah sama. Cara baca itu dari yang tua, surat yang tua ke yang muda. Kemudian rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Hikmahnya ketika sholat berjamaah, kenapa rakaat pertama lebih panjang? Nunggu yang masbuk. Ya, nunggu yang masbuk. Itu. Kemudian yang kedua, yaqra'u mutarassilan. Rasulullah baca surat itu dengan tartil, bil khusus dalam sholat. Jangan buru-buru. Al-Fatihah satu kali nafas. Surat satu kali nafas. Ngepot. Cepat banget imam sholatnya. Udah biasa. Nggak ada. Bil khusus ketika sholat tarawih. Ngejar apa? Sholat tarawih itu tarawih banyak istirahatnya. Mendingan 2 rakaat istirahat kalau capek. Ini sholat tarawih nih, titip pesan anak muda, duta-duta Rasulullah. Ketika sholat tarawih nggak usah buru-buru dan nggak usah cari imam yang cepat. Imam ini nggak asik, lama. Tarawih yuk, imamnya asik, ngepot dia mah. Sholat tarawih itu banyak istirahatnya setelah salam, bukan ketika ngebut ngapain. Lebih baik salam ngopi dulu. Itu lebih baik. 2 rakaat salam minum dulu, ngopi dulu, santai. Habis itu bangun lagi. Itu tarawih. Ya. Ini sholat kadang-kadang banyaknya kejar tayang. Waduh, ada di sana mah 20 tapi cepat. Ya. Yang di sini mah 8 tapi lambat. Yang lebih asik di sana sudah 8 cepat lagi. Ini nyari tarawih, nyari cepat apa nyari apa? Ya. Tartil bacanya. Kan Rasul bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat. Dan Rasulullah ternyata sholat sunnahnya itu lebih lama daripada sholat fardunya. Karena kalau ke fardu jamaah banyak kan, maka standarnya berbeda. Kalau sholat fardu besar, afdolnya berjamaah. Kalau sholat sunnah afdolnya sendiri. Karena ketika sholat sendiri itu loh banyak para ulama menghatamkan Quran. Guru kami
yang baru kemarin meninggal, Kiai Haji Ahmad Musyafa bin Umar Al-Hafid, itu ibu Nyai cerita ketika 3 bulan sebelum meninggalnya, kita banyak ditinggalkan ulama ya, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, maka kalianlah jadi ulama ya, sudah harus regenerasi. Saya pun baru tinggalkan oleh guru kami Kiai Haji Ahmad Musyafa bin Umar hari Jumat yang lalu, hari Jumat, dengan cara meninggal yang indah sekali. Ini ahli Quran luar biasa. Kata ibu Nyai, semenjak 3 bulan 4 bulan yang lalu, beliau menghatamkan Quran dalam sholat sunnahnya dalam keadaan berdiri, usia 55 tahun, setiap hari. Sampai kemudian beliau bilang, "Ma, kalau keadaan seperti ini, kapan saja aku dipanggil Allah, aku nggak takut." Ya. Menghatamkan Quran dalam keadaan berdiri dalam sholat, ahlul Quran. Ketika nazaknya beliau di malam, maka saya kemarin Sabtu nggak ada ya, orang tua sakit, kakak meninggal dan guru meninggal, saya ke sana. Dan Masya Allah, dalam malam Jumatnya itu, dalam keadaan menjelang sakaratul maut, apa yang keluar dari lisannya? Dikirim video oleh putranya atau keluarganya. Itu dalam keadaan terus-terusan membaca Al-Quran. Terus-terusan baca Quran. Ya. Walau nggak mengeluh, nggak apa, terus baca Quran. Yang keluar dari lisannya adalah murojaah Quran. Terus murojaah Quran. Apa yang terjadi ketika saya ikut memandikan, mengapa nih? Masya Allah. Jenazahnya seperti anak muda. Jenazahnya seperti anak muda usia 25 atau 30 tahun, seperti mau menikah. Rapi, seperti pakai budak rapi. Ya Allah, ini ahli Quran. Ahli Quran. Maka banyak para ulama itu menghatamkan Quran di dalam sholat mereka. Maka saya bilang, Masya Allah, saya bilang, udah, anak muda jangan jauh-jauh dari masjid untuk sholat berjamaah. Anak muda jangan jauh-jauh dari Quran. Kenapa? Quran sumber ilmu, Quran sumber hukum, Quran sumber berkah, Quran sumber doa, Quran sumber segalanya. Kita wirid-wirid yang lain, sebaik-baiknya wirid yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sehebat-hebatnya wirid. Sudah hatamkan Quran. Kita mah kalau ada hajat hatamkan Quran. Kasih hadiah ke orang tua, hataman Quran. Pak, Ma, saya sudah hatamkan Quran. Pahalanya saya dedikasikan untuk bapak, untuk ibu. Bisa nggak begitu? Bisa. Min haqqi amalul walad amalul walid. Separuh dari bagian setiap amal yang kita lakukan, orang tua kita punya haknya. Orang tua punya hak. Kita ngaji di sini, orang tua dapat pahalanya enggak? Dapat. Kita hatamkan Quran, diniatkan tidak diniatkan untuk orang tua dapat bagian. Pernah kita menghadiahkan hataman Quran untuk orang tua kita. Datang kita ke rumah, alhamdulillah Bu, Pak, tolong aminkan doa saya. Kenapa? Saya barusan menghatamkan Quran khusus untuk ibu, biar ibu sehat, panjang umur. Luar biasa, uang jajan nambah. Ya, apa yang dirasakan orang tua gitu? Ya, kasih yang terbaik untuk orang tua. Minggu besok doakan, saya pengen hatamkan Quran untuk bapak, untuk semua. Ya, jadi akrablah dengan Al-Quran. Ya. Apalagi menghatamkan Quran, belajar memahami Al-Quran, insya Allah ahlul Quran, dunia akhirat bahagia. Rasul yang bilang kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu nanti di yaumil qiyamah akan datang sebagai penuntunnya, sebagai penolongnya. Itu sepayah-payahnya keadaan yaumil qiyamah, apalagi cuman dunia. Ditolong oleh Allah dengan wasilah Al-Quran. Ya, anak muda jangan jauh dari masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, jangan jauh dari Quran untuk dibaca. Ya. Rasulullah membacakan yaqra'u mutarassilan secara tertib, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Rasulullah kalau lewat ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, Rasulullah bertasbih. Kalau memerintahkan doa, Rasulullah berdoa. Kalau lewat ayat sajadah, Rasulullah sujud. Jadi baca Qurannya enak. Kenapa? Paham. Ya, karena apa?
paham. Saya biasa aja Ustaz baca Quran. Ya kita kagak ngerti. Kita enggak ngerti. Ya Allah, ini disuruh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Diperintahkan berdoa, doa sebentar enggak apa-apa. Terusin lagi, ya. Inna alaina apa Ustaz? Inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah bilang kita nanti yang menghisab, akan dihisab semuanya. Kita doa sama Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Maka kita suka lihat orang yang sedang baca, walaupun dalam saat ini dalilnya. Kalau lewat ayat yang memerintahkan tasbih, sabbaha, Rasulullah bertasbih. Kalau lewat ayat tentang siksa neraka, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, berdoa untuk Nabi. Masalah enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak merusak bacaan Quran dan tidak merusak salat. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Tuh. Rasulullah kalau lewat ayat bisu'alin tentang permintaan sa'ala, Rasulullah meminta. Wah, pas nih. Ayatnya soal ayat pernikahan, minta sama Allah. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku jomblo. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Ya benar. Minta sama Allah, ya. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Kalau Rasulullah lewat ayat yang memerintahkan untuk berlindung, Rasulullah berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada semuanya, ya. Jadi membaca Quran apa pesan ini? Dengan tadabbur, ya. Dengan mentadabburi ayat-ayat Quran. Makanya bacaan hataman beda, bacaan kita mengerti artinya juga beda. Ya. Pernah baca Al-Quran sampai akhir dengan artinya? Belum Ustaz. Harry Potter sudah tebal banget padahal tuh. Quran baca. Oh, ini bagian hataman saya. Oh, ini bagian saya. Tapi jangan ambil kesimpulan hukum sendiri. Ya, ada ayat-ayat yang sudah jelas yang bisa kita langsung pahami. Ada ayat-ayat yang kita nggak jelas, nggak bisa langsung paham, tanya guru. Ada ayat yang suruh kita pahami terjemahan. Oh ya udah, ya Allah, tadabbur kita. Oh, hatamannya sudah sampai juz 25. Tapi yang baca dengan artinya baru juz 4. Terus berkah Quran insyaallah. Tsumma raka'a. Kemudian Rasulullah ruku. Faja'ala yaqulu subhana rabbil azim. Gimana rukunya Nabi? Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Dan ruku'nya Nabi Muhammad SAW seumpama berdirinya. Ruku'nya Nabi Muhammad SAW hampir sama dengan berdirinya, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya Allah. Maka dalam hadis yang lain Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan, kana yakum minal lail hatta tatafattara qadamah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi Muhammad sholatnya tuh kayak gitu. Sholat sunnah qiyamul lailnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Dan sebagai seorang istri khawatir Siti Aisyah bertanya kepada, lima tasna hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau buat seperti ini, sholat sampai bengkak-bengkak kaki? Bukankah telah diampuni dosamu yang akan datang telah lalu? Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surgamu udah jelas ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa enggak boleh saya biar disebut di Allah hamba yang bersyukur? Ibadahnya Rasulullah, motivasinya adalah berterima kasih kepada Allah sehingga enggak ada capek. Ini lihat mujahadahnya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun pelajaran begitu, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Banyak ibadah kita enggak ada kesungguhannya. Banyak ibadah kita enggak ada mujahadahnya. Asal lewat, maka tidak meninggalkan athar yang banyak. Tidak merubah akhlak kita, tidak merubah kehidupan kita, tidak merubah persepsi kita,
Karena ibadah kita nggak ada mujahadahnya. Asal sholat zuhur, asar, maghrib, udah sholat mas, beres. Paket kilat mah, nggak merubah apa-apa, nggak meninggalkan bekas apa-apa pada diri kita. Maka baca Quran terus sampai jadi ahli Quran. Sholat duha terus. Untuk itu butuh pengorbanan? Iya. Untuk itu butuh sesuatu yang dikorbankan? Iya. Karena hidup ini adalah pilihan. Yang pilihannya Allah, yang pilihannya ibadah, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang putrinya gitu, nggak nongkrong kayak orang, nggak pacaran kayak orang, tiba-tiba datang ke rumah orang yang memang khitbah, seorang santri yang hafal Quran, sudah hafal Quran, anak orang kaya pula, anak sultan, kata, wih luar biasa, berkah, nggak perlu, yang remaja putri nggak perlu ngejembreng, tahu, ngejembreng, pinggir nggak usah, jodoh sudah ada, ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang baik akan dipilihkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita memantaskan diri kita untuk menerima karunia yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Yang laki-laki juga begitu, ya. Putra foto-foto tampil di Instagram, foto selfie gitu ya. Kenapa? Takut nggak laku ya. Bismillah, sudah. Yang penting jadi ahli Quran dah, ya. Kalau sudah jadi ahli Quran, ahli qiyamul lail, belum dapat jodoh juga, lapor Ustaz, mau jodoh juga, dicariin, insya Allah. Iya, jangan takut nih. Banyak orang tua, banyak remaja takut begini, nggak usah. Nanti yang bawakannya Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya bagus, ya, rumahnya bagus. Udah neng, jangan kemana-mana. Demen banget. Ini anak bapak nih, lulus nih, ini rumahnya, ini kendaraannya, ini semuanya. Tapi ngontrak dan rental semuanya. Yang penting kita bisa sampai, jangan takut, lah. Pakai pacaran, udah beres tuh, ya. Yang penting mujahadah dalam ibadah. Kan kita sudah tahu, sering saya ungkapkan bahwa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Baguskan saja kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan siapkan untuk kita kehidupan yang indah. Tsumma qala sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a tsumma sajada faqala subhana rabbil a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyami, ya. Begitu berdirinya juga sama lama seperti itu, sujudnya juga lama seperti itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Satu, sholat sunnah, ibadah sunnah boleh dipanjangkan. Kalau sholat fardu kita jadi imam, lihat makmumnya. Kalau makmum kita heterogen banyak, jangan panjang. Tapi kalau makmum kita homogen, ya artinya santri semuanya, muda semuanya, boleh dipanjangkan. Rasulullah sholat fardunya, jamaahnya sedang-sedang saja. Tapi kalau sudah sholat sendiri, sholat sunnah Rasulullah panjang, sholatnya luar biasa. Itu. Yang kedua adalah gimana kita melihat bersungguh-sungguhnya Rasulullah dan para sahabat beribadah. Ini yang menjadikan masa zaman di zaman Rasulullah mulia. Karena semuanya bermujahadah menjalankan agama. Semuanya bersungguh-sungguh mengejar akhirat. Ketika sekarang, kenapa kemuliaan itu tidak tersisa walaupun sedikit gitu ya? Di negeri kita, di lingkungan kita, karena semuanya melihat pandangannya dunia, akhirat sedapatnya, nggak ada mujahadahnya. Ngaji kalau sempat, kalau nggak ada kesibukan, saya suka sedih gitu, ya. Yo ngaji yo, ntar kalau nggak ada kesibukan saya ngaji, sempetin ngaji, ya. Sholat di sela-sela kesibukan, cek beres. Kita ini pengen diperhatikan oleh Allah, tapi kita tidak memperhatikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadahnya yang tidak ada. Bersedekah juga begitu, yang butuh kesungguhan di dalam
dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kesungguhan apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Akan kami berikan jalan petunjuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lakukan segala sesuatu soal ibadah ini dengan penuh kesungguhan. Jangan agama ibadah ini jadi selingan. Ya. Full tanpa istilahnya orang bilang salat itu harus full time. Jangan sometime, apalagi part time, gitu ya. Harus full, memang sholat. Jangan kadang-kadang, apalagi separuh-separuh. Sholat yuk, tanggung nih, kerjaan belum beres. Itu kerjaan membawa ke neraka. Ya. Bahkan jangan juga kita sedang melalui itu lagi lagi bakti sosial, kesannya bagus, ya. Tetapi sholatnya lewat, nggak bagus lagi. Ya. Sholat penting. Al-ahdu bainana wa bainahum sholat. Faman taraka faqad kafar. Kata Nabi, bedanya kita dan Yahudi dan Nasrani adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar. Sungguh telah kafir. Nah, sebab Imam Ahmad mengatakan sudah keluar dari Islam. Imam Syafi'i mengatakan nasihati. Kalau enggak nasihati, enggak terima, bunuh. Sholat penting. Dari mana kita memperbaiki agama kita? Dari sholat. Jangan nunggu nanti. Kalian sudah mukallaf semuanya. Sudah balik semuanya. Sudah punya kewajiban nih. Sholat, perkara penting. Rawi Muslim. Itu kemudian yang ketiga adalah boleh bermakmum dalam sholat sunnah. Boleh hukum fikih yang lain. Boleh bermakmum dalam sunnah. Walaupun imam itu tidak meniatkan menjadi imam. Ada orang sholat sunnah. Kita sholat di belakangnya. Langsung sah. Walaupun imam dan makmum beda niat, walaupun beda pekerjaan. Tadi imam tidak meniatkan jadi imam, tapi kita main sholat aja di belakangnya, sah nggak? Sah. Ustaz, bagaimana kalau imamnya niat sholat sunnah, makmumnya sholat fardu? Imamnya sudah sholat qobliyah, nih supaya kita jangan keder. Imamnya sudah sholat ba'diyah, sudah sholat ba'diyah. Kita ketinggalan. Nah, ada nih. Sholat aja di belakangnya. Ternyata 2 rakaat dia salam. Waduh, dia sholat sunnah. Kita mau sholat zuhur. Gimana tuh? Terusin. Sholatnya sah. Nggak pakai dicolek Ustaz. Nggak pakai colek-colekan juga sah. Suka colek. Ya kalau yang dicoleknya jago silat, masang dia. Apa yang colek-colek nih? Sholat saja di belakangnya, seukuran kasih isyarah bahwa kita ada di belakangnya, gitu. Itu sah. Allah, karena biasanya banyak pertanyaan, materinya sampai sini, nanti sisanya kita jawab pertanyaan. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah.